Mereka mengira Bahlil sudah mati. Mereka mengira kutukan itu telah berakhir. Namun 200 tahun kemudian, teror yang sama kembali muncul. Dan kali ini korbannya lebih banyak. Tahun 1786. Tak ada seorang pun di desa Kenangan yang berani menyebut nama itu setelah matahari terbenam. Konon, siapa saja yang mengucapkannya saat malam tiba akan didatangi sesuatu dari hutan kendil. Sesuatu yang tidak lagi bisa disebut manusia. Namun Mulyono tidak pernah percaya. Baginya, semua itu hanyalah cerita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Sore itu ia pulang paling akhir dari sawah. Langit mulai gelap ketika langkahnya melewati pematang yang berbatasan langsung dengan hutan kendil. Saat itulah ia mendengar suara tangisan. Tangisan seorang perempuan. Pelan. Jauh. Namun terdengar begitu jelas. Mulyono berhenti. Ia menoleh ke arah hutan yang dipenuhi kabut. Tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seolah berasal dari balik pohon-pohon yang berdiri hitam di kejauhan. Jantung Mulyono mulai berdetak tidak nyaman. Lalu, angin tiba-tiba berhenti. Semua suara menghilang. Jangkrik terdiam. Daun-daun tak lagi bergerak. Dan di tengah kesunyian itu, terdengar sebuah bisikan serak. Mulyono, tubuhnya langsung membeku. Karena suara itu tidak datang dari depan. Tidak datang dari hutan. Melainkan tepat dari belakang telinganya. Mulyono perlahan menoleh. Dan apa yang dilihatnya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Mulyono menoleh dengan napas tertahan, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Pematang sawah itu kosong. Hanya kabut tipis yang bergerak perlahan diterpa angin malam. Mulyono menghela napas panjang. Mungkin ia hanya berhalusinasi. Mungkin karena terlalu sering mendengar cerita menakutkan dari para tetua desa. Tapi saat ia hendak melangkah pergi, matanya menangkap sesuatu. Di ujung sawah, tepat di dekat batas hutan kendil, ada sesosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya putih kusam, seperti kain kafan yang telah lama terkubur. Perempuan itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri, menghadap ke arah Mulyono. Jarak mereka cukup jauh. Namun entah kenapa, Mulyono merasa sosok itu sedang menatapnya. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu perlahan, sosok itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah hutan, seakan meminta Mulyono mengikuti dirinya. Belum sempat Mulyono bereaksi, kabut tebal tiba-tiba melintas. Dan ketika kabut itu berlalu, sosok perempuan tadi telah menghilang. Begitu saja. Tanpa jejak, Mulyono langsung berlari menuju desa. Ia tidak lagi peduli apakah cerita tentang kutukan itu nyata atau tidak. Karena satu hal kini pasti, ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Dan malam itu, jauh di dalam hutan kendil, sepasang mata putih perlahan terbuka dari kegelapan. Malam semakin larut, sementara Mulyono berusaha melupakan kejadian aneh yang dialaminya. Sebuah keluarga di ujung desa mulai dilanda kepanikan. Ratih belum pulang. Padahal gadis itu seharusnya sudah tiba sejak maghrib. Ayahnya bersama beberapa warga segera membawa obor dan menyusuri jalan setapak menuju desa sebelah. Mereka memanggil nama Ratih berulang kali. Namun tidak ada jawaban, hanya suara burung malam yang bersahutan dari dalam hutan. Pencarian berlangsung hingga tengah malam. Lalu salah seorang warga menemukan sesuatu di bawah pohon beringin tua. Sebuah selendang milik Ratih. Kain itu robek dan dipenuhi bercak lumpur. Semua orang saling berpandangan, karena mereka tahu satu hal. Pohon beringin itu adalah tempat yang paling dihindari warga desa Kenangan. Tempat di mana, menurut cerita lama, seorang lelaki bernama Bahlil pernah dihukum mati puluhan tahun silam. Saat salah seorang warga mengangkat selendang itu, terdengar suara langkah berat dari balik kegelapan hutan. Seolah seseorang sedang menyeret kakinya mendekat, dan suara itu semakin dekat, semakin dekat. Suara itu membuat seluruh warga membeku. Obor-obor yang mereka pegang bergetar mengikuti tangan yang mulai gemetar.
Suara langkah menyeret itu semakin jelas terdengar dari balik pepohonan. Apa itu?" bisik salah seorang warga. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya menatap ke arah gelap hutan. Lalu cahaya obor menangkap sesuatu. Sesosok bayangan hitam berdiri di antara batang-batang pohon. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Diam. Tidak bergerak. Namun kehadirannya membuat udara terasa begitu berat. Ayah Ratih memberanikan diri melangkah maju. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Bayangan itu tetap diam. Sampai akhirnya angin bertiup kencang. Api obor bergoyang liar. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Ketakutan mulai menguasai rombongan pencari. Mereka memutuskan kembali ke desa. Namun tak seorang pun menyadari. Di atas pohon beringin tua, sepasang mata putih sedang mengawasi mereka. Keesokan paginya, desa Kenangan diguncang kabar mengerikan. Seorang anak kecil berlari dari arah sungai sambil menangis histeris. "Warga, cepat ke sungai!" Orang-orang segera berdatangan, dan saat mereka tiba, jeritan langsung pecah. Tubuh Ratih ditemukan di antara bebatuan tepi sungai. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Namun yang membuat semua orang merinding adalah kondisi tubuhnya. Kulit di kedua lengannya dipenuhi bekas hangus hitam, seperti pernah tersentuh bara api, padahal tidak ada tanda-tanda kebakaran di sekitar tempat itu. Ayah Ratih jatuh berlutut sambil menangis, sementara warga lainnya hanya mampu saling berpandangan, karena mereka pernah mendengar cerita lama. Konon, korban pertama hantu Bahlil selalu ditemukan dengan bekas hangus yang sama. Saat itulah seorang tetua desa yang selama ini diam, akhirnya berbisik dengan wajah pucat. Bahlil telah kembali. Dan sejak kalimat itu terucap, seekor gagak hitam tiba-tiba hinggap di atap rumah lurah, lalu mengeluarkan suara parau yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Menjelang malam, seorang lelaki tua datang ke balai desa. Jubahnya lusuh, rambutnya memutih hingga ke bahu. Namanya Ki Wiraguna, orang yang paling dihormati sekaligus paling ditakuti di desa Kenangan. Setelah melihat jenazah Ratih, wajahnya langsung berubah tegang. Bukan manusia yang melakukan ini. Warga saling berpandangan. Lurah Jayeng maju selangkah. Lalu siapa? Ki Wiraguna menatap satu persatu wajah warga, kemudian berkata dengan suara berat, "Kutukan yang selama ini kalian kubur telah bangkit lagi." Suasana langsung hening. Tak ada seorang pun yang berani berbicara. Ki Wiraguna lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong kainnya. Sebuah gelang tua yang telah gosong separuh. Begitu melihat benda itu, wajah Lurah Jayeng mendadak pucat, seolah ia mengenali sesuatu. Namun sebelum sempat menjelaskan apapun, terdengar jeritan perempuan dari luar balai desa. Jeritan yang begitu keras, hingga membuat semua orang berlari keluar. Dan apa yang mereka lihat membuat napas mereka tercekat. Di tengah jalan desa, seseorang berdiri diam, tubuhnya hangus, matanya putih menyala, dan perlahan, makhluk itu mulai melangkah menuju kerumunan warga. Warga yang berkumpul di depan balai desa langsung mundur ketakutan. Makhluk itu berdiri di tengah jalan. Tubuhnya hitam hangus seperti kayu terbakar. Kepalanya menunduk. Kedua lengannya menjuntai panjang hampir menyentuh tanah. Tak seorang pun berani bergerak. Bahkan suara jangkrik pun seakan menghilang. Mulyono yang baru tiba hanya bisa menatap dengan napas memburu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan akal sehat. Makhluk itu perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata putih menyala terlihat jelas. Lalu terdengar suara serak keluar dari mulutnya. "Mana keturunan mereka?" Beberapa warga langsung berteriak histeris. Namun saat Ki Wiraguna maju sambil menggenggam gelang gosong itu, makhluk tersebut mendadak menghilang, lenyap begitu saja, menyisakan bau hangus yang menusuk hidung. Dan malam itu, tidak ada seorang pun yang berani tidur nyenyak. Karena kini semua orang tahu, Bahlil benar-benar telah kembali. Malam semakin larut, namun mata Mulyono tak kunjung terpejam. Bayangan sosok hangus itu terus menghantui pikirannya.
hingga tanpa sadar ia tertidur menjelang tengah malam. Lalu mimpi itu datang. Ia melihat sebuah pohon beringin raksasa. Di bawahnya berdiri puluhan warga desa membawa obor. Mereka mengelilingi seorang lelaki yang terikat pada batang pohon. Tubuh lelaki itu penuh luka, wajahnya dipenuhi darah. "Bukan aku," rintih lelaki tersebut. "Tolong, bukan aku pencurinya." Namun tak seorang pun mendengarkan. Api mulai dinyalakan. Jeritan mengerikan menggema ke seluruh penjuru hutan. Dan tepat sebelum tubuhnya dilalap kobaran api, lelaki itu menatap lurus ke arah Mulyono. "Aku akan kembali." Mulyono terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya memburu. Jantungnya berdetak sangat keras. Namun ada sesuatu yang membuatnya lebih ketakutan. Karena di lantai kamarnya terlihat jejak kaki hitam hangus. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Keesokan harinya, suasana desa semakin mencekam. Belum sempat warga melupakan kematian Ratih, kabar buruk kembali datang. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Joko menghilang. Ia terakhir terlihat bermain di dekat lumbung padi menjelang maghrib. Keluarganya panik. Seluruh warga kembali melakukan pencarian. Mulyono ikut membantu. Mereka menyisir sawah, sungai, hingga pinggir hutan kendil. Namun Joko tidak ditemukan. Saat malam mulai turun, salah satu warga menemukan mainan kayu milik anak itu. Benda tersebut tergeletak di dekat sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Mulyono mendekat. Lalu ia melihat sesuatu di dinding sumur. Tulisan berwarna hitam. Masih tampak basah, seolah baru ditulis beberapa saat lalu. Tulisan itu hanya terdiri dari 3 kata. "Mereka harus membayar." Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam sumur, dan suara itu memanggil nama Mulyono. Seluruh warga langsung mundur. Wajah mereka berubah pucat. Tangisan itu terus terdengar dari dasar sumur. "Mulyono, Mulyono, Mulyono." Suara seorang anak kecil, lemah, penuh ketakutan. Mulyono menggenggam bibir sumur dan mengintip ke dalam. Gelap, sangat gelap. Obor yang diarahkan ke bawah hanya mampu menerangi sebagian dinding batu yang basah. Namun tiba-tiba, dari dasar sumur muncul 2 titik putih, seperti sepasang mata yang sedang menatap ke atas. Mulyono terkejut hingga hampir terjatuh, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, terdengar suara tawa panjang dari dalam kegelapan. Tawa yang bukan milik manusia. Tawa yang membuat darah seluruh warga terasa membeku. Lalu sebuah tangan hitam hangus perlahan muncul dari dalam sumur, mencengkeram bibir batu dengan kuat. Seolah sesuatu sedang berusaha keluar. Tangan hitam itu mencengkeram bibir sumur begitu kuat hingga batu-batunya retak. Warga berlarian ketakutan. Beberapa menjatuhkan obor mereka ke tanah. Namun Mulyono masih berdiri mematung. Matanya tak lepas dari tangan yang perlahan merayap naik dari dalam kegelapan. Lalu terdengar suara Ki Wiraguna. "Mundur semua." Lelaki tua itu segera menaburkan segenggam serbuk putih ke arah sumur. Dalam sekejap, terdengar jeritan mengerikan dari bawah. Tangan hitam itu langsung menghilang. Suara tangisan dan tawa yang memenuhi malam mendadak lenyap. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Namun saat warga merasa lega, Ki Wiraguna justru tampak semakin cemas. Karena di dasar sumur itu, ia tidak melihat Bahlil, ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan harinya, Mulyono mendatangi rumah Ki Wiraguna. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lelaki tua itu tampak enggan berbicara. Namun setelah didesak, ia akhirnya membuka sebuah peti kayu tua. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran kulit yang telah menguning dimakan usia. "Itu catatan leluhur desa," ujar Ki Wiraguna. Mulyono mulai membaca, dan semakin banyak ia membaca, semakin pucat wajahnya. Karena ternyata cerita yang selama ini diketahui warga tidak sepenuhnya benar. Bahlil memang dihukum mati. Namun ia bukan satu-satunya korban malam itu. Ada seseorang yang ikut dibakar bersama dirinya. Seseorang yang namanya sengaja dihapus dari sejarah desa.
Mulyono mengangkat kepala. Siapa dia? Ki Wiraguna terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan, anak perempuannya. Saat itulah angin kencang tiba-tiba membuka pintu rumah, dan dari luar terdengar suara langkah menyeret yang sangat familiar. Malam itu tidak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Setelah kemunculan sosok di sumur tua, rasa takut telah menyelimuti seluruh desa Kenangan. Namun di rumah Mulyono, sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Terdengar ketukan dari pintu depan. Pelan, teratur. Mulyono yang sedang terjaga langsung menoleh. Ayahnya ikut mendengar. Mereka saling berpandangan. Karena malam sudah sangat larut. Tak mungkin ada tamu datang pada jam seperti itu. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Ayah Mulyono mengambil lampu minyak lalu mendekati pintu. Siapa? Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Dengan hati-hati ia membuka pintu. Namun tepat di depan pintu, tergeletak sebuah gelang yang hangus separuh. Gelang yang sama persis seperti milik Bahlil. Dan saat ayah Mulyono memungutnya, sebuah bisikan terdengar dari belakangnya. Aku sudah dekat. Pagi harinya, jeritan kembali mengguncang desa. Kali ini berasal dari rumah keluarga Pak Darmo. Warga segera berlari menuju sumber suara, dan apa yang mereka temukan membuat banyak orang muntah ketakutan. Pak Darmo ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Matanya terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Namun yang paling mengerikan adalah dinding di belakang tubuhnya. Terdapat bekas telapak tangan hitam hangus, puluhan jumlahnya, seolah ada banyak tangan yang merayap keluar dari tembok saat malam. Ki Wiraguna memeriksa ruangan itu, lalu wajahnya langsung berubah pucat. Karena Pak Darmo ternyata adalah keturunan salah satu warga yang dahulu ikut menghukum Bahlil. Dan kini, kutukan itu mulai menagih satu persatu. Sore itu, Ki Wiraguna memanggil Mulyono secara diam-diam. Ia menunjukkan sebuah lembaran tua yang selama puluhan tahun disembunyikan. Di atas kertas itu tertulis 12 nama. Nama para warga yang dahulu terlibat dalam kematian Bahlil. Sebagian sudah meninggal, namun keturunan mereka masih hidup di desa Kenangan. Mulyono membaca daftar itu dengan jantung berdebar. Lalu mendadak ia berhenti, matanya membelalak. Karena salah satu nama yang tertulis di sana adalah nama kakeknya sendiri. Tubuh Mulyono terasa lemas. Ia baru menyadari satu hal yang mengerikan. Jika kutukan itu benar sedang memburu keturunan para pelaku, maka dirinya juga termasuk target berikutnya. Dan saat ia menatap keluar jendela, di kejauhan, tepat di bawah pohon beringin tua, terlihat sosok hitam hangus sedang berdiri menatap rumahnya. Diam, tidak bergerak, seolah sedang menunggu waktunya tiba. Malam itu Mulyono tak bisa memejamkan mata. Bayangan sosok hitam di bawah beringin terus menghantui pikirannya. Menjelang subuh, terdengar teriakan dari arah pinggir desa. Warga berhamburan keluar rumah. Mulyono ikut berlari menuju sumber keributan. Kerumunan orang telah mengelilingi pohon beringin tua. Di bawah akar-akar besarnya terdapat genangan darah segar, sangat banyak. Seolah seseorang baru saja disembelih di tempat itu. Namun tidak ada mayat, tidak ada jejak perkelahian. Hanya darah, dan sebuah ukiran baru di batang pohon. 3 lagi. Tak seorang pun mengerti maksud tulisan itu. Namun Ki Wiraguna langsung terlihat pucat. Karena ia tahu, jumlah keturunan pelaku yang tersisa tepat 3 orang. Dan salah satunya adalah Mulyono. Malam harinya, Ki Wiraguna akhirnya mengungkap rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan. Ternyata anak perempuan Bahlil tidak mati saat pembakaran terjadi. Ia berhasil melarikan diri ke dalam hutan Kendil, namun tak pernah kembali. Warga mengira ia meninggal karena kelaparan atau diterkam binatang buas. Tapi bagaimana jika tidak? Tanya Mulyono. Ki Wiraguna terdiam, lalu menjawab dengan suara pelan. Bagaimana jika selama ini ada 2 arwah yang menyimpan dendam? Ucapan itu membuat bulu kuduk Mulyono berdiri. Jika benar demikian,
maka yang meneror desa mungkin bukan hanya Bahlil. Dan tepat saat itu, dari luar rumah terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan yang sama seperti malam pertama. Pagi berikutnya, Mulyono memutuskan mengikuti jejak misteri itu. Bersama 2 warga lainnya, ia menuju hutan kendil. Mereka mengikuti jejak kaki hangus yang ditemukan di dekat beringin. Semakin jauh masuk ke hutan, udara semakin dingin. Burung-burung tak terdengar. Bahkan angin pun terasa enggan berembus. Lalu mereka menemukan sesuatu. Sebuah gubuk tua yang hampir roboh, tersembunyi di balik semak belukar. Saat pintu gubuk dibuka, mereka menemukan puluhan ukiran aneh di dinding, dan di tengah ruangan terdapat sebuah boneka kayu tua. Boneka itu mengenakan kain lusuh. Di lehernya tergantung sebuah tulisan. "Aku masih menunggu ayah." Mulyono menelan ludah, karena tulisan itu terlihat sangat baru, seolah dibuat belum lama ini. Salah seorang warga memberanikan diri mengambil boneka tersebut, namun saat tangannya menyentuh benda itu, brak! Pintu gubuk menutup sendiri. Semua langsung terkejut. Ruangan mendadak gelap, lalu terdengar suara napas berat. Bukan satu, melainkan beberapa. Seolah mereka tidak sendirian di dalam sana. Mulyono mengangkat obor setinggi mungkin. Cahayanya menyapu sudut ruangan. Kosong. Namun suara napas itu masih terdengar. Semakin dekat, semakin jelas. Kemudian salah seorang warga berteriak. Karena di belakang Mulyono, tiba-tiba muncul bayangan seorang gadis kecil dengan wajah hangus terbakar dan matanya putih seluruhnya. Mulyono dan kedua warga itu berhasil keluar dari gubuk. Mereka berlari tanpa menoleh sedikit pun. Namun saat berhasil mencapai tepi hutan, mereka baru menyadari sesuatu. Salah satu dari mereka hilang. Pak Ranu, pria itu tidak ada. Mulyono dan seorang warga lain ingin kembali mencarinya, namun Ki Wiraguna melarang keras. Terlambat. Malam pun tiba, dan keesokan paginya, tubuh Pak Ranu ditemukan tergantung di cabang beringin tua. Tubuhnya tidak terbakar, tidak pula terluka, namun wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di dadanya terdapat tulisan yang tergores dalam, "Satu dosa belum terbayar." Warga mulai panik, karena kini mereka sadar, kutukan itu tidak sedang membunuh secara acak. Ia sedang menghitung. Dan ketika hitungannya selesai, sesuatu yang jauh lebih mengerikan akan terjadi pada seluruh desa Kenangan.